Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Kembali kita mendapatkan kesempatan mulia untuk bisa bermudzakarah, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan materi kita masih dalam serial silsilah sahabat Nabi, dan pada kesempatan kita kali ini masih melanjutkan kisah Khalid ibn Walid. Dikatakan, lama aradallahu bi minal khairi ma arada qadhafa fi qalbi hubba al-Islam. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendakiku kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hatiku cinta terhadap agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Wa hadarani rusdi wa qultu, dan di dalam benakku pun terbesit suatu hal yang dikatakan, syahidu hadhihi al-mawatin kullaha ala Muhammad wa kuntu kullama insaraftu min mautini ajiduni ala ghairi syai'in wa ajidu anna Muhammadan sayadhar. Thumma ardafa yaqul wa bainama ana kadzalik kataba ilayya akhi kitaban fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa inni lam ara a'jabaka min dhahabi ra'yika anil Islam wa aqluka aqluk wa mithlul Islam la yajaluhu ahadun. Wa qad salani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka faqala aina Khalid faqultu ya'tillahu bihi. Faqala ma mithlu Khalidin yajhalul Islam walau kana ja'ala nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin lakana khairan lahu. Sesudahku menjumpai keadaan yang luar biasa di mana aku banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap kali aku menjumpai suatu keadaan, maka ada sesuatu yang terbesit di dalam pikiranku. Dan aku senantiasa yakin bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan pertolongan. Dan manakala aku dalam keadaan gundah gulana, maka saudaraku menulis surat dan di dalamnya berisikan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Amma ba'd, fa inni lam ara ajabaka min dhahabi ra'yika anil Islam wa aqluka aqluk. Sungguh aku tidak melihat sesuatu hal yang ajaib sekiranya engkau ini tidak memeluk agama Islam. Sungguh aku ini melihat sesuatu yang ajaib sekiranya engkau ini jauh dari agama Islam. Wa aqluka aqluk, padahal engkau adalah orang yang cerdas, engkau adalah orang yang pandai, engkau adalah orang yang memiliki kemampuan. Wa mithlul Islam la yajaluhu ahadun, dan agama Islam ini adalah agama yang mulia dan tidak mungkin seseorang tidak mengetahuinya. Wa qad sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadaku tentang engkau. Faqala aina Khalid. Rasul bersabda, di manakah keberadaan Khalid? Di manakah dia? Faqultu ya'tillahu bih. Maka aku pun memberikan suatu jawaban, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Faqala ma mithlu Khalidin yajalu al-Islam.
Rasulullah SAW bersabda, orang seperti Khalid tidak bakalan luput dari agama Islam. Dia tidak bakalan mengenal Islam. Dalam artian la yajalu al-Islam, dia tidak mungkin alpa dengan keberadaan agama Islam. Dalam artian Khalid itu paham Islam. Dan dia tidak mungkin tidak mengenal agama Islam. Walau kana ja'ala nikayatahu ma'al muslimina 'alal musyrikin lakana khairan lahu. Sekiranya kepandaian di dalam melakukan peperangan dan peperangan tersebut berada dengan barisan kaum muslimin, menumpas, memerangi orang-orang kafir, niscaya jauh lebih baik. Walaqaddamnahu ala ghairihi. Sungguh kami akan mendahulukannya dibanding yang lainnya. Fastadrik ya akhi ma fataka minhu faqad fatatka mawatinu salihah. Wahai saudaraku Khalid, jangan sampai engkau ini terlewatkan. Sungguh engkau telah kehilangan banyak kesempatan. Thumma atba'a Khalidun yaqul. Kemudian sesudah itu Khalid mengatakan, falamma ja'ani kitabuhu nasyattu lil khuruji ilal Madinah. Manakala surat saudaraku itu telah aku baca, maka aku pun bergegas, memiliki semangat yang tinggi untuk bisa mendatangi kota Rasul SAW yang berada di kota Madinah. Wasaratni maqalatu Rasulillah. Dan aku pun senang dengan ucapan Nabi, yaitu ma mithlu Khalidin yajhalu al-Islam walau kana ja'ala nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin lakana khairan lahu. Dengan ucapan tersebut maka membuat Khalid tambah semangat. Wa ra'aitu fil manami ka'anni fi biladin dayiqah jadbah. Fakharastu ila baladin ahdar wasi' fakultu inna hadhihi ar-ru'ya haqqun. Falamma azamtu 'ala al-khuruji ila Rasulillah qultu min ashabi qultu man usahibu ma'i ila Muhammad. Falaqitu Safwan ibn Umayyah fakultu amma tara ya Aba Wahbin ma nahnu fih. Laqad dhahara Muhammadun 'ala al-Arabi wal 'ajam. Falau qadimna alaih fattaba'nahu wa in fa inna syarafa Muhammadin syarafun lana. Fa'aba alayya asyad al-iba wa qala law lam yabqa ghairu min Quraisyin ma tabi'tuhu abada. Faftarakna wa qultu hadha rajulun mautur yatlubu tha'ran faqad qutil abuh wa akhuhu fi badrin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Salah satu yang diberitakan bahwasanya manakala Khalid ibn Walid memiliki semangat yang tinggi untuk datang ke kota Madinah, maka dia pun suatu saat beliau tidur dan di dalam tidurnya dia melihat mimpi. Khalid berkata, seakan-akan aku berada di negeri yang sangat sempit, negeri yang jadba, negeri yang dalam keadaan paceklik, kering keronta, kering, tidak ada tanaman. Kemudian aku pergi ke suatu negeri yang sangat hijau. Bahkan negeri tersebut adalah negeri yang sangat luas. Fakultu inna hadhihi ar-ru'ya haqqun. Maka Khalid berkata, sungguh ini adalah mimpi yang benar. Falamma azamtu 'alal khuruj ila Rasulillah qultu man usahibu ma'i ila Muhammad. Manakala aku semakin memiliki semangat tinggi untuk mendatangi kota Madinah, maka aku pun berpikir siapakah orang yang akan menemaniku. Maka aku pun berjumpa dengan Safwan ibn Mu'ayyah. Aku pun berjumpa dengan Safwan ibn Umayyah.
Dan aku pun berkata, wahai Abu Wahab, bukankah engkau mengetahui apa yang ada pada keadaan kita sekarang ini? Sungguh agama Muhammad, sungguh Muhammad telah ditolong, sungguh Muhammad mulai tertenar, sungguh Muhammad mulai dikenal di dunia Arab dan non-Arab. Bagaimana kalau sekiranya kita datang menemuinya dan kita akan mengikuti ajarannya, karena sesungguhnya kemuliaan Nabi Muhammad adalah kemuliaan untuk kita pula. Maka di sini Sofwan ibn Umayyah memiliki suatu sikap di mana dia menolak mentah-mentah. Dia berkata, sekiranya tidak tersisa di dunia, tidak tersisa di Quraisy ini kecuali aku, maka kami tidak bakalan mengikuti Muhammad sama sekali. Dan akhirnya pun keduanya berpisah. Dan disinilah Khalid berkata, hadza rajulun mautur yatlubu tha'ran. Yang dimaksud adalah ini adalah seorang laki-laki yang merugi. Hadza rajulun mautur man qutila lahu qatil falam yakhud bi tha'rihi. Ini adalah seorang laki-laki yang terbunuh anggota keluarganya dan tidak mengambil haknya, tidak balas dendam. Faqad qutila abuhu wa akhuhu fi Badr. Sungguh dia telah mendapatkan suatu musibah, saudaranya terbunuh, bahkan ayahnya juga terbunuh. Kapan? Di waktu perang Badar. Tsumma taba Khalidun qissata islamihi faqal. Kemudian Khalid melanjutkan kisah Islamnya. Taraktu Sofwan ibn Muayyah wa laqitu Ikrimah ibn Abi Jahal. Faqultu lahu mithla ma qultu li Sofwan. Sesudah itu aku pun berjalan. Sesudah aku berjumpa dengan Sofwan ibn Muayyah. Sesudah aku berjumpa dengan Sofwan ibn Umayyah, maka aku pun berjumpa dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Aku pun berkata kepada Ikrimah seperti apa yang aku katakan kepada Sofwan. Faqala li mithla ma qala lahu Sofwan. Faqultu lahu itwi ma dzakartu lak. Wa kharajtu ila manzili fa amartu bi rahilati an tu'addali ila an alqa Utsman ibn Abi Talhah wa huwa sadiqun li adzkuru lahu ma urid. Maka aku pun berjumpa dengan Ikrimah bin Abi Jahal dan aku pun berkata, faqala li mithla ma qalahu Sofwan. Maka dia pun berkata seperti apa yang dikatakan oleh Sofwan. Faqultu lahu itwi ma dzakartu lak. Faqultu lahu. Maka aku pun berkata kepadanya, lupakan. Tadi apa yang engkau ucapkan, lupakanlah. Lupakanlah. Karena sesungguhnya Abu Jahal adalah ayah dari Ikrimah. Dia meninggal juga di waktu perang Badar. Wa kharastu ila manzili. Kemudian aku pun aku pun pulang ke rumahku. Kemudian aku pun memerintahkan pelayanku untuk menyiapkan apa yang semestinya untuk dipersiapkan manakala seseorang bepergian. Ila an alqa Utsman ibn Abi Talhah. Kemudian aku pun menjumpai Utsman ibn Abi Talhah. Wa huwa shadiqun li adzkuru lahu ma urid. Utsman ibn Abi Talhah adalah saudaraku yang sangat akrab dan dekat. Aku pun menyampaikan semua apa yang aku inginkan, maka aku akan ceritakan kepada dia. Tsumma tadzakartu man qutila min abaihi fakaritu dzalika tsumma qultu wa ma alayya an alqahu wa ana rahilun min sa'ati.
Fadzakartu lahu ma sara ilaihi al-amr wa qultu lahu nahwan mimma qultuhu li sahibaihi. Fa asra al-ijabah wa adlajna bisahrah. Wa adlajna bisuhrah. Wa fima nahnu fihi fi ba'di tariq iltaqaina bi Amr ibn al-As faqala marhaban bil qaum. Qulna wa bik faqala aina sayrukum. Qulna ma akhrajaka anta. Qala bal ma akhrajakum antum. Qulna ad-dukhulul fil Islam wa tiba'u Muhammad. Qala wa dzaka alladhi aqdamani. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentunya Sofwan adalah orang yang menjadi teman Khalid. Utsman ibn Abi Talha adalah teman Khalid. Tapi Utsman ibn Abi Talha beda. Dia sangat akrab dan dekat dengan Khalid sehingga apa yang menjadi keinginan Khalid maka akan diceritakan kepada Utsman ibn Abi Talha. Tsumma tadzakartu man qutila min abaihi. Kemudian aku pun ingat orang-orang yang terbunuh di waktu perang Badar, termasuk ayahnya. Fakaritu dzalika tsumma qultu, maka aku pun tidak mau melanjutkan pembahasannya. Kemudian aku pun berkata, wa ma alayya an alqahu wa ana rahilun min sa'ati. Khalid berkata, wa ma alayya an alqah wa ana rahilun min sa'ati. Apa yang membuat aku menunda dari kepergianku sehingga harus menemui dia padahal aku sudah siap untuk melakukan safar. Fadzakartu lahu ma sara ilaihil amr wa qultu lahu nahwan mimma qultuhu li sahibaihi. Fa asra al ijaba wa adlajna bisuhrah. Kemudian aku pun sedikit melupakan pembahasan yang menjadi pembicaraan antara aku dengan Utsman Abi Talha. Dan aku pun berkata kepadanya seperti apa yang aku katakan kepada Sofwan dan Ikrimah. Fa asral ijabah wa adlajna bisuhrah. Karena sesungguhnya Ikrimah kehilangan ayahnya. Dan sebagaimana pula Sofwan ibn Umayyah juga kehilangan kerabatnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah satu yang disebutkan, manakala kami berbicara dengan Utsman ibn Abi Talha, akhirnya Utsman ibn Abi Talha pun menyambut apa yang menjadi ajakanku, yaitu datang bersama ke kota Madinah. Wa adlajna bisuhrah. Kemudian sesudah itu kami pun melakukan suatu perjalanan di malam hari mendekati subuh. Wa fima nahnu fihi bi ba'di tariq iltaqaina bi Amr ibn al-As. Tatkala kami sedang melakukan perjalanan, maka kami berjumpa dengan sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Faqala marhaban bikum, marhaban bil qaum. Maka disinilah Amr ibn al-As berkata, selamat datang, wahai kisana. Qulna wabika. Maka disinilah Khalid memberikan suatu jawaban, selamat pula atasmu. Faqala aina sayrukum. Maka disinilah Amr bin As berkata, kalian hendak pergi kemana? Qulna ma akhrajaka anta. Disinilah Khalid berkata, apakah yang membuat engkau keluar? Engkau ini mau kemana? Bal akhrajakum antum.
Amr bin As mengatakan, kalian mau kemana juga? Apa yang membuat kalian keluar? Qulna adkhulul fi Islam wa tibau Muhammad. Khalid berkata, kami keluar dari Mekah untuk mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami masuk ke dalam agama Islam. Qala wa dzaka alladzi aqdamani. Disinilah Amr bin As berkata, itulah yang membuat aku keluar dari rumahku. Masya Allah, itulah yang membuat aku keluar dari negeriku. Fastahabna jami'an hatta qadimna al-Madinah. Falaqiyani akhi faqala asri fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira biqudumik fasurra wa huwa yantadhirukum. Maka kami pun menuju ke kota Madinah bertiga, yaitu Utsman bin Abi Talha, Khalid ibn Walid, dan Amr ibn al-As. Manakala aku nyampai di kota Madinah, maka aku pun berjumpa dengan saudaraku. Dan saudaraku berkata, cepat, ketahuilah bahwa saya Rasulullah SAW telah mendapatkan informasi terkait dengan kedatanganmu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada Rasul terkait dengan kedatangan Khalid. Fasurra wa huwa yantadhirukum. Maka beliau pun sangat senang dan beliau pun menunggu kehadiran kalian. Fa'asratu al-masya fatolatu alaih famazala yabtasimu ilayya hatta waqaftu alaih. Maka aku pun bersegera di dalam menyegerakan perjalananku, sehingga aku pun melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun melihat wajah Nabi. Beliau pun tersenyum sampai aku pun berhenti di depan beliau. Fasalamtu binubuwah faradda alayya as-salama biwajhi at-talqin, biwajhihi talqin. Maka aku pun memberikan ucapan selamat kepada Rasul, assalamualaikum ya Nabi Allah, salimu binubuwah. Maka Rasulullah SAW pun memberikan jawaban dengan wajah yang sumeh, wajah yang menyenangkan. Faqultu inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka di sinilah Khalid berkata, sungguh aku bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alhamdulillahilladzi hadaka. Rasulullah SAW memuji Allah seraya berkata, Maha suci Allah, zat yang telah memberikan kepada engkau petunjuk. Qad kuntu ara laka aklan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang sangat cerdas. Wa rajautu alla yuslimaka illa lil khair, dan aku tidaklah berharap kecuali kebaikan, dan kebaikan akan ada pada engkau, akan menyertai engkau. Wa mundu dzalikal yaum aqbala Khalid ibn Walid 'ala al-islami biqalbihi wa lubbi. Maka sesudah itu Khalid ibn Walid pun menerima agama Islam dengan hatinya, dengan perasaannya, dengan kesenangannya. Wa ja'ala yandamu 'ala ma farrata wa ja'ala yandamu 'ala ma farrata min ayyamihi as-salifah. Faqala dzata marratin ya Rasulullah qad ra'aita ma kuntu asyhadu min tilka al-mawatin mu'anidan anil haqi fad'u lana fad'ullaha an yaghfiraha li. Khalid bin Walid sesudah masuk Islam, maka beliau pun memegangi Islam dengan teguh, dan Khalid pun merasa menyesal dengan apa yang pernah dia lalui di hari-hari yang telah lewat, sehingga suatu saat pernah berkata kepada Rasul, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah Allah, engkau mengetahui
apa yang telah aku lakukan pada waktu-waktu yang lewat. Sungguh aku sangat memusuhi Islam. Sungguh aku memiliki suatu keadaan di mana dengan kebenaran aku senantiasa menolaknya. Maka mohonkanlah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan-perbuatanku yang telah lewat untukku. Fajabahu Nabi, innal islama yajubu makana qablahu. Maka Rasulullah SAW memberikan suatu petunjuk, bukankah dengan Islam itu seseorang akan terhapus semua apa yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam. Fa'ada Khalidun yu'akidu raja'ahu. Maka di sinalah Khalid ibn Walid menyampaikan kepada Rasul apa yang menjadi harapannya. Pada Nabi SAW Rabbahu faqala Allah maghfir li Khalid ibn Walid kullama salafa minhu min saddin an sabilik. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah Khalid. Ya Allah ampunilah Khalid ibn Walid. Ampunilah Khalid bin Walid dan semua apa yang pernah dia lakukan sebelum ini tatkala dia memusuhi agamamu. Faradhiya Khalid bidzalika wastarahat nafsuhu. Maka sesudah itu Khalid ibn Walid beliau merasa senang dan hatinya pun tentram. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah, tentunya Khalid bin Walid memiliki hal yang luar biasa di dalam agama ini. Banyak peperangan yang dipimpin oleh Khalid mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Maka salah satu yang diberitakan bahwasanya tidaklah ada suatu peperangan yang di situ ada Khalid ibn Walid kecuali akan ada kemenangan. Sehingga salah satu yang diberitakan bahwasanya di zaman Umar ibn al-Khattab, maka Khalid ibn Walid diturunkan yang tadinya beliau adalah panglima perang, kemudian menjadi pasukan biasa. Jadi pasukan biasa. Kapan? Tatkala Umar bin Khattab melihat bahwasanya banyak orang-orang yang mengeluh-elukan Khalid. Banyak orang yang mengeluh-elukan Khalid. Dan Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat Nabi dan beliau telah memiliki pengalaman yang cukup panjang. Umar bin Khattab memiliki keimanan dan ketakwaan yang luhur. Umar bin Khattab memiliki suatu pandangan yang sangat jauh, sehingga Khalid ibn Walid diturunkan oleh Umar bin Khattab yang tadinya menjadi panglima perang menjadi pasukan biasa. Dan hal tersebut tidak membuat Khalid ciut hati. Dan Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi. Dan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki suatu pendapat, maka Khalid pun menerima apa yang menjadi pendapatnya Umar bin Khattab. Sungguh Umar bin Khattab telah melakukan yang terbaik. Jangan sampai kaum muslimin terbuai dengan kepintaran, kecerdasan, kepawean, kemahiran Khalid di dalam berperang. Sehingga Umar bin Khattab menutup pintu celah keburukan, yaitu jangan sampai kaum muslimin memiliki suatu pujian yang berlebih kepada Khalid ibn Walid. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atarati nasara Isa bin Maryam faqultu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskan aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mereka mengkultuskan Isa ibn Maryam, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka di sini pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki
pemikiran yang tidak terfikir oleh banyak orang. Apa itu? Jangan sampai Khalid ibn Walid mendapatkan pujaan yang berlebih, mendapatkan pujian yang berlebih, sehingga bisa mengantarkan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Janganlah kalian memberikan pujian yang berlebihan, karena sesungguhnya umat sebelum kalian binasa manakala mereka memberikan pujian yang berlebihan kepada seseorang, al-ghulu. Sehingga manakala kita berbicara ghulu, maka kadang tidak hanya sebatas berlebihan, tapi melebihi berlebihan, yaitu bisa jadi menjadikan seseorang itu Tuhan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berbuat yang terbaik, yaitu menutup semua celah yang mungkin akan terjadi. Radhiyallahu ta'ala anhu Khalid ibn Walid. Dan tentunya beliau memiliki catatan sejarah yang luar biasa. Dan salah satu yang diberitakan manakala Khalid ibn Walid wafat, maka beliau wafat di atas ranjang. Padahal beliau adalah seorang mujahid, seorang yang biasa berperang, seorang pahlawan, orang yang sangat pemberani, berharap meninggal di medan laga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Dan salah satu yang diberitakan manakala Khalid bin Walid jenazahnya dimandikan, maka tidak kurang dari 70 sabetan pedang, panah ataukah yang lainnya, semua berada di bagian depan, menunjukkan keberanian yang luar biasa yang ada pada Khalid bin Walid tatkala beliau berperang senantiasa maju. Radhiyallahu ta'ala anhu Khalid ibn Walid. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah lain waktu kita kembali lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.